Halo kawan-kawan semua, balik lagi sama gua Fans di channel kesayangan kita, IRC Sara. Jadi hari ini gua mau bikin tutorial nih, tutorial tentang filter internal untuk akuarium ya. Jadi simak terus videonya sampai habis. Oke, di sini gua mau bikin tutorial ya teman-teman. Alasannya yang pertama adalah karena di komplek lingkungan gua ini sangat sulit ya untuk dapat air yang jernih. Jadi ketika kita punya akuarium membutuhkan air yang banyak, itu sebisa mungkin kita coba cari caranya gimana supaya umur airnya itu bisa panjang, mungkin 2 minggu atau 3 minggu baru dia ganti air ya. Karena kalau terlalu sering itu tidak worth it ya untuk lingkungan gua. Oke, yang kedua itu karena waktu juga, jadi gua ada kesibukan lain selain membuat konten, gua masih bekerja juga ya. Jadi gua nggak bisa nih sering-sering ganti air karena memang ada kesibukan lain itu teman-teman. Nah, jadi referensinya ini gua ada beberapa lihat video juga ya, tapi bukan tentang filter internal yang gue bikin ini ya teman-teman ya. Jadi gue lihat video itu sebagai referensi saja, knowledge ya tentang air, bakteri dan akuarium ya, sehingga gue coba deh berinovasi membuat filter internal yang gue terapin di dalam tank gue. Oke, jadi kita langsung aja ya ke tutorialnya. Ini siapin dulu bahan-bahannya ya teman-teman ya. Ini bahan-bahannya sederhana, mudah didapat ya. Jadi dengan alat-alat sederhana ini kita bisa bikin filter internal dengan hasil yang maksimal. Oke, jadi di sini untuk media filter biologisnya gue pakai Kristal Bio ya. Jadi gue pakai Kristal Bio. Cuman 100 gram ini ya teman-teman ya, nggak terlalu banyak. Nah, kalau teman-teman mau pakai batu apung boleh, atau karang jahe juga boleh ya. Jadi nggak mesti Kristal Bio ya teman-teman ya. Yang penting dia media filter biologis. Oke, lalu di sini yang kedua ada gua siapin juga di sini jaring nelayan ya, jaring nelayan. Terus ada kapas busa di sini ya, nggak usah terlalu banyak teman-teman, segini aja cukup untuk kapas busanya. Nah, lalu di sini gue juga pakai pipa ukuran 2 inch ya, yang sudah dibolongin ya. Jadi bolongannya nggak perlu rapi, nggak perlu lurus, pokoknya yang penting dia ada bolongan aja ya. Dan nanti fungsinya gue jelasin juga deh. Ini untuk supaya nanti air yang dipompa itu bisa keluar dari lubang-lubang ini ya teman-teman ya. Jadi gue pakai di sini pipa ukuran 2 inch ya. Kenapa 2 inch? Karena menurut gue paling ideal. Kalau teman-teman mau lebih besar pipanya juga nggak apa-apa. Cuman dia akan terlalu banyak memakan space nantinya ya di dalam akuarium. Lalu kalau mau diperkecil, ya itu tadi efeknya isi medianya dia akan lebih sedikit ya. Jadi gue pakai pipa ukuran 2 inch karena ini ideal menurut gua. Panjangnya nanti disesuaikan saja ya teman-teman ya. Kalau punya gua ini 22 cm kurang lebih ya. Nah, nanti teman-teman bisa sesuaikan, mungkin tinggi tanknya lebih tinggi lagi kan bisa ya. Oke. Lalu di sini ada tutup dopnya juga ya nanti. Tutup dop ini juga dibolongi ya di bagian atasnya. Asal bolong aja ya teman-teman ya. Nah, lalu terakhir di sini ada vlog shock setengah ke 2 inch ya, karena nanti dia akan seperti ini jadinya. Nah, karena gua di dalam sini pakai pipa setengah, jadi gua ya pakainya yang setengah ya, nanti menyesuaikan aja sama kawan-kawan. Oke. Lalu di sini nih gue sebenarnya upgrade ya teman-teman ya. Gue sebelumnya sudah pernah pakai, cuman menurut gue kurang efisien karena dia space-nya terlalu kecil. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya, ini yang sebelumnya gue pasangkan di situ ya teman-teman ya. Yang gue pasangkan di situ. Jadi gue mau upgrade ini jadi seperti ini ya. Kurang lebih seperti inilah. Ya, perbandingannya ya dapat dilihat kan. Jadi
gue bisa tambah beberapa lagi medianya ya, karena sebenarnya ini tidak terpakai teman-teman ya, makanya gue coba upgrade ganti ke yang ini. Oke, jadi itu singkat, kita langsung ke proses pembuatannya. Oke, jadi kita langsung saja rangkai ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kita siapkan vlog-shotnya, dan ini jaring nelayan tadi ya, jadi sudah gua kurangi isinya karena tadi terlalu banyak. Jadi yang pertama itu jaring nelayannya dulu ya, jaring nelayannya dulu dimasukkan. Oke, nah seperti ini ya, lalu kita pasangkan pipanya. Nah jadi supaya nanti kotoran-kotoran itu dia terjaring dulu ya, tersaring dulu sama apa namanya jaring nelayan tadi. Nah lalu yang kedua, ini tadi kan kita siapkan dua ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita masukkan setelah apa jaring nelayan tadi ya, jadi dimasukkan nih ke dalam. Jadi dia kita taruh di bagian bawah. Oke ya, kita taruh di bagian bawah ya teman-teman ya. Nah, oke, setelah tadi jaring nelayan, terus kemudian kapas busa ya. Nah, terakhir itu masukin media filter biologisnya ya, sampai penuh. Oke, kita masukin sampai penuh ya. Oke, udah cukup lah ya. Jadi sampai penuh ya teman-teman ya, sampai penuh. Nah lalu yang terakhir itu kapas busa tadi, yang satunya itu untuk di bagian atas ya. Jadi ini untuk menyumpal ya, menyumpal bagian atas. Oke, seperti ini ya. Nah terakhir kita tinggal tutup pakai tutup dop tadi. Oke. Selesai, teman-teman. Jadi memang sesederhana itu ya untuk apa namanya, untuk membuatnya. Cuman ini menurut gua hasilnya sangat-sangat baik ya, dan maksimal sekali untuk akuarium gua. Cuman dia kelemahannya itu ya teman-teman ya, filter internal ini dia akan memakan space yang ada di dalam akuarium. Oke, nah jadi kita coba langsung ya, kita pasang di apa, di tank ini. Gimana nanti jadinya kita lihat. Teman-teman, ini udah selesai gue install di akuarium gua ya. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Nah ya, jadi tadi ada gua rapikan sedikit supaya terlihat lebih ringkas ya. Tapi teman-teman juga harus tahu ya, bahwa ini hanya salah satu cara untuk memperpanjang umur air supaya lebih jernih ya. Jadi bukan satu-satunya cara, oke? Jadi jangan sampai teman-teman juga mengandalkan filter internal ini. Itu nggak bisa teman-teman ya, karena kapasitas filter internal ini dia sebetulnya kecil, oke? Jadi dia hanya extend saja. Tetap filter utamanya dia yang ada di top ya, seperti yang terlihat di situ. Itu di situ gue pakai sambungan pipa T ya. Jadi pipa T ini kan dia bercabang, jadi yang satu dia ke filter internalnya, lalu yang satu dia tetap ke top. Oke, selama filter internal ini operasional, air yang dipompa ke atas itu akan berkurang ya. Nah nanti seiring berjalannya waktu, ketika filter internal ini sudah mulai banyak kotoran di dalamnya ya, yang tadi tersaring di apa jaring nelayan sama kapas busa,
Nah, baru nanti air yang dipompa ke atas dia akan semakin besar ya, karena sudah ada sumbatan atau hambatan di filter internalnya ya. Tapi sebelum gua pakai ini, itu usia air gua ini 2 minggu ya teman-teman ya. 2 minggu dia sudah mulai keruh. Nah, setelah gua pakai itu dia lebih panjang 1 minggu ya. Jadi 3 minggu itu sudah mulai keruh, dan 2 hari lagi air gua ini genap di 3 minggu ya. Jadi gua akan ganti air gua dengan air yang baru ya. Jadi teman-teman di rumah kalau mau bikin juga boleh, karena ini hanya tambahan ya teman-teman, hanya tambahan, bukan filter utama. Oke, itu aja dari gua hari ini ya. Teman-teman yang mau sharing boleh komen, nanti kita berbalas ya. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau memang video ini bermanfaat boleh di-share ke kawan-kawan yang lain ya. Jadi kita sama-sama sharing nih. Nah, barangkali kawan-kawan ada inovasi lagi yang lain kan yang lebih baik daripada apa yang gua bikin, boleh kita sharing ya. Karena solusi kita itu untuk air jernih ya. Itu aja dari gua. Jangan lupa